Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Widianti. Saya dari program studi ilmu komunikasi Universitas Terbuka. Pada pidato kali ini saya akan membawakan tema dampak media sosial terhadap generasi muda di era digital. Para hadirin, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, kita semua tentu sepakat bahwa media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter bukan lagi sekedar hiburan, tetapi juga menjadi ruang berekspresi, belajar, dan bahkan berkarir. Namun, di balik manfaat besar itu, media sosial juga memiliki potensi dampak negatif yang tidak boleh kita abaikan. Pengguna media sosial Indonesia menurut WR Social dan Medwar di tahun 2015 mencapai 191 juta orang, dan sebagian besar berasal dari kalangan usia 18 sampai 24 tahun. Data ini menunjukkan bahwa generasi muda adalah pengguna aktif utama media sosial. Hadirin yang saya hormati, media sosial memiliki dampak positif yang luar biasa. Media sosial dapat menjadi wadah pengembangan diri dan kreativitas. Banyak remaja yang berhasil bahkan membangun persona branding, bahkan juga mendapatkan penghasilan melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Misalnya, konten edukatif dan kreatif dapat menginspirasi ribuan orang serta membuka peluang kerja di era digital. Namun, di sisi lain, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap dampak negatif dari pengguna media sosial. Dampak negatif itu adalah kelebihan penggunaan media sosial seperti gangguan kecemasan, depresi, penurunan kepercayaan diri, serta ketergantungan digital. Banyak remaja merasa cemas jika tidak aktif di media sosial atau merasa minder ketika membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain yang tampak sempurna di dunia maya. Selain itu, perilaku generasi muda mulai berubah. Interaksi tatap muka semakin berkurang. Akibatnya kemampuan sosial seperti empati dan keterampilan komunikasi interpersonal mulai menurun. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua, terutama generasi muda, untuk menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Bijak berarti mampu mengatur waktu, memilih konten yang bermanfaat, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Dengan begitu, media sosial bisa menjadi sarana positif untuk pengembangan diri, bukan sumber masalah. Di sini saya akan memberi sedikit solusi untuk menghadapi dampak era digital. Yang pertama, meningkatkan literasi digital dengan membaca mungkin. Kedua, menetapkan batasan waktu penggunaan media sosial, seperti kita harus menggunakan media sosial dari jam sekian hingga jam sekian. Dan yang terakhir adalah memilih konten yang positif. Kita harus bisa memilah dan memilih konten yang positif di media sosial. Teman-teman sekalian, sebagai penutup izinkan saya menyampaikan satu pesan penting, yaitu media sosial bukanlah musuh, tapi alat. Alat ini bisa membawa kita menuju kesuksesan bila digunakan dengan baik, namun bisa pula menjerumuskan bila disalahgunakan. Mari kita jadikan media sosial sebagai ruang positif untuk berkarya, berbagi inspirasi, dan memperkuat solidaritas antar generasi muda. Gunakan media sosial bukan untuk pamer, tetapi untuk belajar dan berkontribusi. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.